Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Paskah kelima berdasarkan Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Mengenal Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Pater Tony de Mello pernah bercerita tentang seseorang yang baru saja bertobat dan diwawancarai oleh seorang wartawan. Anda baru saja bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Tentu ada banyak hal yang Anda ketahui tentang Yesus. Orang itu menjawab, "Ya, benar, saya memang telah menjadi pengikut Kristus, tetapi tidak banyak hal yang saya ketahui tentang Yesus." Temannya itu tidak percaya dan mulai bertanya kepadanya, "Kalau begitu, di mana Yesus dilahirkan?" Orang itu menjawab, "Tidak tahu." "Berapa usia Yesus waktu disalibkan?" Sekali lagi orang itu menjawab, "Tidak tahu." "Kapan dia naik ke surga?" Orang itu juga menjawab, "Tidak tahu." "Siapa ibunya?" Orang itu menjawab, "Maria." Wartawan itu agak terkejut dan kecewa karena pengetahuan orang itu terlalu sedikit. Karena itu dia berkata kepada orang yang baru dibaptis itu, "Sahabat, terlalu sedikit pengetahuanmu tentang Yesus. Bagaimana mungkin engkau bisa dipermandikan dengan pengetahuanmu yang sangat sedikit itu?" Orang itu menjawab, "Engkau benar, teman. Aku juga sangat malu karena pengetahuanku tentang Yesus sangat sedikit. Tetapi sekurang-kurangnya saya tahu pasti tentang hal ini. Tahun lalu, sebelum saya dipermandikan, saya adalah seorang pemabuk, pencuri, dan perampok. Tetapi sejak aku mengenal Yesus dan ajaran kasih-Nya, aku tidak lagi menjadi pemabuk, perampok, dan pencuri. Semua itu terjadi karena ajaran Yesus. Hanya sebanyak itulah yang saya tahu tentang Yesus." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan cerita itu kiranya cukup jelas. Kita tidak cukup mengenal Yesus sebagai nama dengan unsur-unsur historis yang ada di dalamnya. Mengenal Yesus berarti mengetahui ajaran-ajarannya dan mengubah hidup kita sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus itu. Orang yang bertobat tadi dan dibaptis tidak banyak mengenal Yesus historis, tetapi dia berhasil mengubah hidupnya berdasarkan ajaran-ajaran Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup"? Pertama, Yesus adalah jalan. Jalan di dalam pemikiran orang-orang Yahudi selalu berkaitan dengan jalan-jalan Allah. Bagi orang-orang Yahudi, manusia harus berjalan pada jalan Allah atau mengikuti hukum-hukum Allah supaya dia memperoleh keselamatan. Tetapi di dalam Injil hari ini, Yesus menyebut dirinya sebagai jalan. Hal itu berarti bahwa kita bisa sampai kepada Bapa hanya kalau kita berjalan pada jalan Yesus. Kedua, Yesus adalah kebenaran. Aku adalah kebenaran. Dalam Mazmur 86 dikatakan, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu." Mazmur 86 ayat 110. Di dalam diri Yesus, kebenaran tidak lagi dilihat sebagai satu konsep
melainkan sebagai satu pribadi. Yesus sendiri tidak cuma mengajarkan kebenaran, melainkan menghidupi kebenaran itu sendiri. Itu berarti bahwa kita bisa sampai kepada Bapa dengan menghidupi kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Ketiga, Yesus adalah hidup. Akulah hidup. Penulis kitab Amsal mengatakan, siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Amsal bab 10 ayat 17. Atau di dalam Mazmur dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Mazmur 16 ayat 11. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah hidup, maka yang dimaksudkannya adalah bahwa dia merupakan jaminan kehidupan. Itu berarti bahwa kita bisa sampai kepada Yesus, sampai kepada Bapa dengan menghidupi cara hidup yang telah dihidupi oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, orang yang bertobat dalam cerita tadi mengetahui cuma sedikit data-data historis tentang Yesus. Tetapi dia mengenal jalan-jalan Yesus, yakni ajaran-ajaran Yesus, dan mengubah hidupnya berdasarkan ajaran-ajaran itu. Ajaran Yesus itu sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk untuk bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Misalnya, jangan lakukan kepada orang lain apa yang engkau tidak suka orang lain perbuat terhadap kamu. Jangan menghakimi agar kamu pun tidak dihakimi. Layanilah satu sama lain dalam semangat kerendahan hati. Ampunilah agar kamu pun akan diampuni. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berdoalah untuk orang yang membenci kamu, dan lain-lain sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Dengan mengikuti jalan Yesus yang adalah kebenaran, kita akan memperoleh kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.